Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan yang sudah saya kumpulkan terkait Latsar CPNS. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita seputar Latsar. Karena banyak banget teman-teman kita yang kemarin baru aja menerima SK dan juga SPMT sudah mulai bekerja, dan banyak dari mereka yang sudah mulai proses Latsar. Nah, akhirnya mereka pada tanya nih seputar Latsar di channel saya, karena di channel saya ini juga ngebahas tentang konten Latsar CPNS. Oke, langsung aja disimak, barangkali pertanyaan ini juga sesuai dengan kebutuhan informasi yang sedang kamu butuhkan ya. Langsung aja kita bahas pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini dari Pols. Izin Bang nanya, kalau telat absen sebanyak 5 kali ngaruh nggak Bang di kelulusan? Nah, pertanyaan perihal telat absen atau lupa absen ini juga banyak ditanyakan di konten saya ya. Jawabannya sih sama seperti yang saya langsung jawab di kolom komentar mereka. Untuk pengaruhnya tidak di kelulusan, tapi dinilai. Jadi hanya dinilai, mungkin dinilai sikap atau nilai kedisiplinan. Kalau untuk kelulusan sih kayaknya nggak berpengaruh ya, karena kelulusan nanti nilainya adalah secara total. Jadi ada nilai sikap, ada nilai aktualisasi, ada nilai PKDBT, dan lain sebagainya. Jadi nggak usah khawatir ya. Yang jelas saran saya sih kalau telat masih nggak masalah ya. Jadi kalau telat ini kan masih dianggap absen ya. Ya walaupun telat tapi kan setidaknya masih absen gitu. Lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali ya. Jadi jangan sampai nggak absen. Jadi misal jam 7 terus kita lupa jam 11 baru ingat, ya udah absen aja jam 11. Nggak apa-apa telat, yang penting tetap absen. Kalau misal kita lupa nggak absen beberapa hari, ya udah nggak apa-apa ya. Namanya juga orang lupa kan. Yang jelas kan nanti bisa konfirmasi langsung ke coachnya masing-masing. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Faikkom. Assalamualaikum, punten tanya Bang, kalau sedang Latsar terus ada panggilan PPG, gimana Bang? Jatuh Latsar SMP Agustus, sedangkan PPG dimulai Juli. Apa harus tetap konfirmasi keikutsertaan apa tidak? Terus kalau misal tidak, apa nanti ada pemanggilan lagi? Thanks. Oke. Kayaknya ini yang komentar adalah seorang guru ya, yang belum bersertifikasi, jadi akhirnya di tahun ini kan lagi tahunnya PPG ya, dan dia terpanggil tapi dia juga lagi Latsar. Nah, itu gimana solusinya? Kalau dari saya sih kalau kalau ini memang sudah terpanggil dua-duanya, dan dua-duanya ini termasuk hal yang sangat penting bagi kita seorang ASN. Kalau Latsar ini adalah hal yang berhubungan dengan status kita nanti untuk CPNS menjadi PNS. Kalau PPG ini berhubungan dengan jabatan fungsional dan juga berhubungan dengan gaji TPP kita ya, seorang guru. Jadi kedua-duanya sangat penting. Kalau saran saya ya, kalau selama masih bisa menjalani kedua-duanya secara bersamaan, secara imbang dan adil tentunya, ya monggo dijalankan aja. Kalau misal nanti ada waktu yang bentrok gimana, ya mungkin bisa konfirmasi ke kedua belah pihak. Misalnya kalau di Latsar ini bisa konfirmasi ke coach-nya. Kalau PPG mungkin ke dosennya gitu. Jadi konfirmasi misalnya ada yang bentrok, mungkin bisa ya minta keringanan atau toleransi lah. Mungkin nanti bisa dikasih tugas yang lebih bersifat online lah, atau perpanjangan lah. Bisa bisa diatur lah. Yang jelas jangan lupa jaga komunikasi kalau ada apa-apa. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Rizky Kurniasih. Apakah selama klasikal masih dikasih tugas Bang? Kalau terkait tugas atau beban tugas dalam satker kerja kita ya, sebenarnya kalau kita udah Latsar ini, kita di apa ya, atasan kita disarankan untuk tidak membebani kita tugas yang berat. Dan malah dianjurkan tidak memberikan tugas gitu loh, dan biar kita bisa fokus ke Latsar. Tapi apakah masih diberi tugas, ya saya nggak bisa jawab. Ini nanti berhubungan dengan satkernya dan pimpinannya ya. Yang jelas kalau semisal pimpinannya ketika klasikal ngasih tugas yang mungkin sangat terbebani, merasa terbebani, teman-teman bisa langsung konfirmasi aja lah, biar pimpinannya ngerti, biar atasannya bisa paham bahwa Latsar klasikal ini sangat padat jadwalnya, kegiatannya sangat-sangat padat, dan susah untuk mencari waktu ngerjain hal yang lain selain di klasikal Latsarnya. Jadi minta pemahaman dari seorang atasan lah, insya Allah bisa paham. Pokoknya jangan lupa, yang terpenting kalau ada apa-apa adalah komunikasi gitu ya. Berikutnya dari Nanang Setiawan. Bang, misal masa aktualisasi ada kegiatan yang belum selesai, apakah juga mempengaruhi kelulusan CPNS? Thanks. Tidak berpengaruh ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau ada celah-celah di prosesnya, itu nggak ngaruh di kelulusan, ngaruhnya hanya di
penilaian. Perlu diingat ya, ngaruhnya hanya di penilaian. Jadi kalau misalnya ada celah di aktualisasi, ya ngaruhnya di nilai aktualisasi aja. Nanti perihal kelulusan, lihat total nilai dari semua aspeknya. Jadi nggak usah mikir perihal kelulusan. Pokoknya selama teman-teman ini ngejalani lasarnya dengan proses yang tepat, semuanya diikuti, walaupun ada celah-celah, ada nilai yang jelek, ataupun apapun itu, insya Allah bakalan lulus lah. Ya cuma nanti lulusnya mungkin nilainya nilai rata-rata, atau mungkin nggak nilai bagus lah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan lulus, ya kan? Bukan nilainya, tapi lulusnya. Itu yang dibutuhkan sama peserta latsar. Berikutnya dari Joko Sengkono. Bang, kalau rancangan aktualisasi yang terbaru 2022 ada bang, berakhlak. Oh ada, ini udah saya bahas ya. Kalau punya rancangan aktualisasi ataupun laporan aktualisasi, bisa lihat di panduan yang pernah saya buat di zamannya core value aneka gitu ya. Karena itu masih sama formatnya. Bedanya adalah nanti core value-nya diganti dari aneka menjadi berakhlak. Nah, bagaimana penjelasannya bisa ditonton video saya juga. Sudah pernah saya bahas juga di situ ya. Berikutnya dari Asep Suhana. Jadi bang, kalau mengikuti semua kegiatan latsar pasti lulus atau gimana? Sesuai yang saya bilang tadi ya, kalau ngikutin semua kegiatan latsar pasti lulus, ya mungkin enggak. Nanti mungkin perbedaannya hanya dinilai lah. Nanti ada yang nilainya sangat memuaskan alias menjadi peserta terbaik, ada yang memuaskan, ada yang cukup. Nggak masalah, yang penting lulus kan. Yang penting lulus dan udah selesai dari latsarnya dan bisa dapat STTP dan bisa digunakan untuk pengajuan untuk gelar PNS-nya gitu ya. Berikutnya dari James Iman Sari 92. Mau nanya bang, bagaimana jika laporan mingguan yang diupload per minggu itu adalah laporan utuhnya dari cover, kata pengantar, dan seterusnya. Soalnya saya begitu, jadi yang membedakan cuma isinya atau progres laporannya. Tapi tetap dimulai dari cover laporan, apakah tidak apa-apa bang? Nggak apa-apa mas. Perihal format ini sebenarnya nggak ada ketentuan atau nggak ada panduan yang sifatnya mengikat ya. Jadi ikut aja aturan dari coachnya gimana. Jadi kalau misalnya seperti ini ya boleh-boleh aja sih. Kalau misalnya ada keraguan atau ada apa-apa gitu ya, atau mungkin salah upload, bisa langsung konfirmasi ke coachnya biar coachnya juga tahu. Karena nanti yang mengelola kelas LMS ini ya, itu nanti coachnya dan panitia. Cuma nanti kalau perihal ada kesalahan upload atau apapun itu ya bisa langsung konfirmasi ke coachnya biar coachnya bisa tahu yang terjadi. Oke. Berikutnya dari Andri Darmawan. Mau tanya bang, saya masih tahap makalah dan sudah diupload. Apakah boleh diganti? Soalnya di tugas berikutnya, tugas makalahnya saya rubah judulnya. Boleh. Saya aja waktu rancangan itu ada hal yang saya ubah ketika di pelaksanaannya. Dan nggak masalah, ya saya ubah aja. Nggak usah berpikir, oh dulu rancangannya begini, terus akhirnya sekarang begini. Nggak usah. Namanya juga rancangan pasti kan akan ada perubahan-perubahan di pelaksananya nanti. Yang jelas kalau ada perubahan seperti ini monggo, tapi jangan lupa untuk konfirmasi dengan coachnya. Jadi biar sama-sama tahu gitu ya. Berikutnya dari Bagus Pras. Apakah jika jadi ketua itu terbagi per kelompok masing-masing atau ketua per angkatan ya Pak? Ini kebetulan saya juga dulunya ketua ya. Kalau perihal ketua ini banyak sekali ketuanya ya. Yang pertama adalah ketua kelompok. Jadi kebetulan saya juga ketua kelompok. Dulu di daerah saya ini ada 2 kelompok yang berangkat, per kelompoknya 10 orang. Jadi saya menjadi ketua kelompok di kelompok yang kedua. Nah, kemudian ketika di lokasi ada lagi ketua daerah atau ketua wilayah. Karena di satu angkatan nanti ada beberapa daerah. Kalau di angkatan saya, di angkatan pertama ada daerah dari Madura, dari kemudian Lamongan, ada dari Mojokerto, terus dari kita Jombang, ada 4 ya, 4 wilayah. Nah, di sini nanti ada ketua lagi, ketua yang akan menaungi satu wilayah ini. Nah, saya di ketua kelompok 2 akhirnya menjadi juga ketua di wilayah juga untuk menaungi teman-teman Jombang. Nah, di sini namanya juga satu angkatan, berarti butuh ketua lagi untuk ketua angkatan. Nah, kebetulan di situ saya dipilih lagi menjadi ketua angkatan untuk angkatan yang pertama. Nah, kemudian ada ketua lagi di pemberangkatan latsar itu kan juga nggak hanya satu angkatan ya. Dulu saya angkatan 1, 2, dan 3, jadi ada banyak angkatan di situ. Nah, dipilih lagi ketua yang akan menaungi semua angkatan ini. Jadi semacam kayak ketua senat lah. Nah, di situ juga kebetulan saya dipilih lagi. Jadi banyak ketuanya sih nanti di situ. Jadi teman-teman ketuanya apa ya tinggal dilihat aja. Kalau ketua kelompok ya fokus di kelompok. Kalau ketua angkatan ya fokus di angkatan dan lain sebagainya. Kok bisa double-double? Ya bisa aja. Apakah berat bebannya dan tugasnya ketua? Enggak sih, enggak berat-berat banget. Karena kita hanya sebagai jalur koordinasi aja, enggak ribet-ribet sih. Cuman gitu-gitu aja sih kerjanya ketua. Jadi insya Allah aman lah.
Berikutnya dari Lim Nazar. Ini dia bertanya di konten saya ngebahas tentang PKTBT ya. Rata-rata contohnya guru atau kesehatan. Kalau jabatannya pengelola barang milik negara gimana ya? Nah, perihal PKTBT ini dan sikap penilaian seperti ini sebenarnya sifatnya adalah apa ya? Variatif. Sifatnya adalah ya sesuai dengan keprofesian yang dikembangkan di satuan kerjanya gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Banyak teman-teman yang bingung PKTBT ini istilahnya adalah untuk peningkatan kemampuan bidang seorang ASN ya. Jadi keprofesiannya gimana bisa terupgrade gitu, jadi dia harus ikut diklat dan lain sebagainya. Banyak yang berpikir bahwa ini wajib berupa diklat dan wajib ada sertifikatnya. Padahal enggak. Jadi ini sifatnya enggak selalu yang bersifat diklat dan bersertifikat. Kalau semisal waktunya enggak cukup, ya kita bisa melakukan pengembangan keprofesian ini di atasan kita. Jadi PKTBT-nya nanti kita bisa ikut ke atasan kita. Kita bisa belajar komponen-komponen profesi yang berhubungan dengan satuan kerja kita ke atasan kita dan nggak harus bersertifikat. Yang jelas nanti untuk legalitasnya dan validitasnya ada tanda tangan dari mentor atau atasan kita. Berikutnya dari Iraswati Norina. Bang, saya latsarnya dari rumah, tapi jaringan suka susah. Kalau misal kita tidak terlihat Zoom, pengaruh nggak? Sebenarnya kalau di aturan kelas ya, waktu distance learning atau kita waktu belajar online, semuanya wajib on kamera, jadi harus terlihat di kamera. Nah, kalau ada kendala di sinyal dan mungkin solusinya hanyalah harus off kamera misalnya biar zoomnya bisa lancar, ya monggo aja. Yang jelas nanti si Iraswati ini atau teman-teman yang mengalami kendala yang sama, konfirmasi ke panitianya, karena panitia nanti akan mantau lewat Zoom juga ya. Yang jelas kalau misal ada masalah kayak gini sih ya pasti ya, panitia akan memberikan solusi ya, cari tempat yang mudah sinyal, misalnya di kafe atau di mana gitu yang ada wifi-nya, atau yang jelas bisa aja nanti teman-teman disuruh ke satuan kerjanya yang sudah ada wifi-nya. Tapi kalau teman-teman memaksa tetap di rumah ya nggak tahu juga ya. Yang jelas tetap komunikasi ke panitia, jadi biar saling tahu. Kalau di sini ya alhamdulillah bisa off kamera, kalau nggak di sini ya mau nggak mau harus cari lokasi yang ada wifi-nya yang bisa on kamera ketika kelas Zoom meeting gitu. Oke, jadi itulah beberapa pertanyaan yang sudah saya kumpulkan dan sudah saya jawab di video kali ini. Mudah-mudahan jawabannya bisa memberikan penjelasan pada yang tanya dan juga bisa memberikan informasi baru bagi teman-teman yang nonton yang mungkin juga mengalami permasalahan yang sama, atau mungkin kebetulan aja butuh informasi ini, jadi biar lebih tahu, jadi biar lebih siap gitu. Oke, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dan juga jawaban dari saya. Dan kalau teman-teman pengen bantu nambahi jawaban lagi, boleh silahkan tulis saja di kolom komentar. Kalau pengen nanya-nanya seputar laser juga boleh tulis saja di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.